Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bang Zulfan Lindan via Zoom. Ya, Selamat datang Bang Zulfan. selamat Saya Mas. naksir, saya naksir tuh dengan rompinya itu. Siap, nanti kita carilah. Ini membuat suasana ngobrolnya jadi lebih rileks. Ini Bang Zulfan, saya mau bicarakan tentang yang lagi rame nih soal bahwa ternyata yang Anies dan Rano Karno yang Mm-mm. digadang-gadang sejak tadi pagi atau sejak kemarin lah ya menjadi cagup yang akan diumumkan oleh Bu Mega, ternyata Ya, pengumumannya tertunda bersama dengan Jawa Barat dan Jawa Timur lah katanya ya, Jakarta Mm-mm. ditunda. Ya, Nah, kalau melihat pidatonya Bu Mega kan ada semacam trauma gitu bahwa Bu Mega nggak mau dikhianati lagi gitu loh. Jadi ya. ini soal kekhawatiran adanya upaya hanya mendompleng saja gitu. Itu yang tidak dikehendaki gitu. Terus kalau Mm-mm. saya membaca pernyataan Ahok di Tempo, dia bilang ini adalah momen bagi Bu Mega untuk membedakan mana yang betul-betul ideologis dan mana yang oportunis katanya. Ini membedakan antara Banteng banteng dan dengan kerbau. kerbau. Nah, itu lugas sekali tuh, khas Ahok lah itu Ya. pernyataannya. Mm-mm. Nah, bagaimana Bang Zulfan membaca ini soal penundaan ini? Penundaan Anies ya, pengumuman Anies. Ya kan kita sudah prediksi Mas, pasti kalau Anies yang mau dicalonkan oleh PDIP, ya, tentu di internal PDIP itu juga banyak problem. Ya, problem pertama kan memang basisnya berbeda. Hmm. Kalau kita pakai bahasa agama ini dari segi akidahnya berbeda ini. Ya kan? Ya. Dari segi teologi ya. Hmm. Nah, dari segi teologi ini akidahnya ini berbeda gitu loh. Oleh karena itu sulit sekali bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun soliditasnya. Ini menjadi problem pokok bagi PDIP. Kalau bagi Anies sih tidak ada problem, ya, karena Anies kalau ada dikatakan ada pendukung kan bukan dari partai. Hmm. Nah, sehingga memang lebih cair ya. Kalau partai politik kan lain lagi bicaranya, Mas. Nah, oleh karena itu saya melihat penundaan ini bisa jadi memang sudah ada pembatalan barangkali. Hmm. Ya, karena eh, itu lucu sekali di dalam satu dunia politik ya. Bagaimana bisa PDIP yang nasionalis, ya kita tidak mengatakan nasionalis kiri gitu ya. Hmm. Karena itu menurut saya eh, ya ada benarnya, tetapi sebutan itu kurang tepat juga. Karena PDIP ini kan juga banyak nasionalis kanannya Hmm. ya. Artinya orang-orang nasionalis yang moderat juga banyak di PDIP. Ya. Karena kan sudah campur campur baur sekarang di dalam PDIP ini kan. Dari Apalagi segi semenjak semenjak generasi Bang Zulfan dulu ketika di PDIP kan sudah mantan ketua ketua umum HMI, PBHMI, terus ke PDI, itu kan menunjukkan bahwa PDIP nggak bisa diasosiasikan dengan nasionalis ya kiri sudah saja sudah gitu. cair ya Sudah nasionalis cair. lah kita sebut gitu ya. Ya, ya. Nah, sementara kan kalau kita melihat Anies, Anies ini kan terus terang saja eh, pendukungnya ya, pendukung yang militannya ini kan disebut Islam kanan nih. Hmm. Yang lain kan eh, ikut saja kan, berempati, bersimpati segala macam. Tapi itu kan masih tidak terlalu militan gitu loh. Nah, oleh karena itu saya melihat PDIP pasti banyak masukan dan pertimbangan gitu untuk mencalonkan Anies. Bisa jadi PDIP juga bisa menemukan calon-calon dari kadernya yang juga cukup punya apa? Punya kualitas untuk dicalonkan di DKI. PDIP ini ada menteri,
Kan kita sebut saja Menteri PDIP sekarang ini Yasona Loli. Ya, kemudian ada Ibu Risma. Yasona kan sudah di ini, Bang, sudah di reshuffle. Ya, artinya pernah jadi menteri kan? Oke, oke, ya, ya. Ya, ada Yasona Loli. Ada Pramono Anung misalnya. Ya. Nah, orang seperti Pramono Anung misalnya, ini kan orang yang sebenarnya cukup populer juga. Nah, cuman karena selama ini dia tidak dimasukkan dalam eh, dalam porsi calon gubernur, sehingga namanya kan seolah-olah tidak muncul. Hmm. Tapi kalau PDIP misalnya memunculkan Pramono Anung misalnya, itu bisa jadi dukungannya juga banyak. Hmm. Ya tentu di samping Ahok ya. Memang berdasarkan survei itu memang Ahok yang tertinggi kalau di internal PDIP kan. Hmm. Nah, menurut saya ya tinggal bagaimana PDIP mengolah kader-kadernya aja lah gitu. Artinya gini, kan seperti kita sudah katakan Mas, kalau PDIP mencalonkan kadernya, kalau kalah dia ya kalah ya 1-0 aja. Kalau misalnya dia mencalonkan Anies, kalau kalah ya 2-0. PDIP-nya internalnya terganggu ya, kemudian kalah lagi. Kan berarti 2-0. Nah, tinggal PDIP ini pinter-pinter memilih aja. Hmm. Nah, gitu Mas. Kalau kita bicara, nah kalau Anies ini sebenarnya saya punya saran lah. Dia kan terus terang kan junior saya lah di HMI ya. Hmm. Tentu saya saran buat dia jangan terlalu memaksa lah. Menjadi tokoh besar itu tidak mesti jadi pejabat. Hmm. Menjadi tokoh besar itu bisa jadi pengusaha, bisa menjadi intelektual, cendekiawan hebat, pemikir-pemikir hebat. Dan Anies itu untuk menjadi pemikir hebat potensinya ada. Justru potensi itu bisa berkurang karena dia terlalu sibuk dengan mengurus jabatan. Saya membayangkan itu Mas, bagaimana kalau Anies itu misalnya ya, dia membangun satu klub studi yang dahsyat, yang di situ ada dari Australia, dari Amerika, dari Indonesia, dari berbagai negara, dia undang, ya kan? Dan itu menjadi kayak apa dulu kita ingat nggak dulu apa? Aduh, saya lupa tuh. Roma apa Roma? Oh, Club of Rome, bukan? Club of Rome, Ya. ya kan? Nah, kalau Anies itu bisa membuat di Indonesia itu ya kan, semacam itu, kemudian dia mengundang tokoh-tokoh, dia pasti orang datang. Karena Anies ini punya nama besar juga di para pemikir-pemikir internasional kan, orang dia pernah diundang pidato di Oxford kok. Nah, jadi sayang sekali kalau dia memaksakan diri hanya untuk sekedar calon gubernur. Untuk menjadi presiden itu tidak mesti menjadi gubernur. Nah, nah, sebenarnya kan tadi itu poinnya Bang Zulfan itu kan tujuan utama Hmm. dia itu kan memang 2029 ya. Makanya dia rela untuk comeback ke Jakarta karena kan narasinya kan dia elektabilitasnya paling tinggi dan Hmm. eh, ini yang membuat PDIP juga konon kepencut gitu ya. Ya. Bahkan bahkan andekan nggak jadi kader pun sebagai outsider pun kalau pakai narasi ini ya akan diusung gitu oleh PDIP tetap diusung karena ini momen di mana PDIP ini merasa bahwa eh, satu-satunya cara untuk membuat Pak Jokowi dan orang yang berkait dengan Pak Jokowi gitu ya itu dikalahkan itu saat ini yang paling dekat ya Pilkada Jakarta gitu. Jadi ini ada semacam perasaan itu gimana bisa ngalahin Pak Jokowi gitu dan Anies dianggap juga punya Ya. punya ini yang sama gitu loh, punya motif yang sama gitu. Kalau menurut Bang Zulfan gimana ini soal tadi itu, soal elektabilitas dan untuk ngalahin Ya, kalau Jokowi saya gitu. melihat begini, terlalu banyak dan terlalu besar pengorbanan PDIP di dalam pencalonan Anies ini, gitu loh. Hmm. Nah, jadi PDIP dalam konteks ini harus betul-betul menghitungnya secara rasional, ya kan, bukan secara emosional. Kalau semata-mata karena ingin melawan Pak Jokowi, terus mengusung Anies, kalau kalah 2 kali, Hmm. ruginya, ya untuk apa? Ya kan? Ya sudahlah, Jokowi ini 2 bulan lagi selesai, ya kan?
Dan PDIP tidak boleh lagi menganggap Pak Jokowi ini suatu masalah besar. 2 bulan lagi selesai kok. Ya kan? Mau diapain? Itu loh maksud saya nanya. Jadi PDIP ini harus berpikirnya rasional. Jokowi 2 bulan lagi selesai, presidennya sudah berganti yang namanya Prabowo, ya kan? Nah, tinggal dia menjaga soliditas internal dia dengan mencalonkan kadernya sendiri. Itu paling tepat gitu. Hmm. Ya tentu dengan cara rasional dia memilih siapa yang paling mungkin eh, bisa menang terutama. Kedua, kalaupun kalah tidak terlalu anjlok lah gitu. Ya, tidak terlalu besar gitu. Nah, dan kemudian setelah itu ya dia bisa membangun lagi komunikasi dengan Pak Prabowo dengan enak gitu loh. Nah, jadi jangan semakin hari semakin lama membangun jurang jarak yang terlalu lebar gitu loh. Nah, itu menurut saya politik itu kan begitu, Mas. Cair aja kan. Jangan selalu kita melihat terlalu ketat begitu. Mesti kita longgarkan juga ikat pinggang ini. Ya kan? Nah, Itu tapi tandanya Bang, kalau kita melonggarkan ikat pinggang, perut kita semakin mengecil. iya benar-benar. Kalau Tapi ikat Bang, pinggangnya, itu kalau yang ini narasi bahwa udahlah PDIP nyalonkan kadernya sendiri aja, nyalonkan Ahok hmm, aja, itu ada yang menuduh ya di medsos lah terutama bahwa ini adalah narasi yang disukai oleh Kim Plus, oleh hmm, kubunya Pak Jokowi dan Prabowo hmm. karena kalau Ahok yang dimajukan itu potensi kalahnya besar gitu. Ridwan Kamil potensi menangnya lebih besar. Sementara kalau Anies itu membuat Pak Jokowi dan kubu Kim Plus panik katanya karena Ridwan Kamil potensi kalahnya lebih besar gitu. Gimana menurut Bang Zulfan tuh? Gimana menurut Itu Bang nggak Zulfan? ada. Itu kan analisis-analisis karena sudah mempunyai hubungan yang emosional dengan Anies. Ya kan dari mana dia Hmm. menghitung bahwa Anies pasti menang dengan Ridwan Kamil dengan bermodalkan PDIP. PDIP saja internalnya kita tahu kan kalau Anies yang diusung kan terbelah. Hmm. Ya kan? Ruginya PDIP bukan hanya sekarang, nanti juga di pemilu 2029 akan rugi. Ya mereka akan bilang ngapain ini kita usung eh, kita dukung PDIP. Toh yang dicalonkan orang yang selama ini bertentangan dengan kita, gitu kan? Nah, itu jadi ruginya banyak buat PDIP. Nah, tinggal tergantung PDIP mau main pendekatan emosi atau rasional, menjaga Hmm. keutuhan partainya. Tidak gampang, Mas, orang dicaci maki, orang dibilang masuk neraka, orang semua pada 2017, Hmm. ya Hmm. kan? Gitu. Bahkan ada anak keluarganya yang pindah ke luar negeri kan karena ketakutan. Ya. Tiba-tiba sekarang orang yang menciptakan dianggap ya, bukan Anies yang menciptakan itu. Tapi suasana itu kan karena Anies sebagai figur gubernurnya, ini kan kemudian jadi bingung mereka gitu loh. Hmm. 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 Nah, itu saya kira satu hal ya. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bahwa kalau Anies yang diusung maka Ridwan Kamil menang. Hmm. Belum tentu juga loh. Hmm. Hmm. Belum tentu. Kenapa enggak kita balik? Kalau Ahok yang diusung, kalau memang pendukung eh, Anies tidak suka sama Pak Jokowi, dukung aja Ahok. Anies arahkan pendukungnya ke Ahok. Kan gitu. Hmm. Nah, tapi karena orang memaksa harus Anies yang maju, akhirnya pikiran-pikiran seperti itu. Ya biasalah dalam politik wajar kan. Ya, Kita ya. nggak bisa mengatakan jangan begitu dong, ya nggak bisa. Itulah politik. Tapi kan kita berupaya memberikan solusi dan pencerahan Hmm. supaya orang itu berpikirnya rasional kan gitu, Mas. Ya. Dan Saya terus sebenarnya terang, kalau saya sebagai orang yang pernah di PDIP, wah ini penerimaan secara lisan, tetapi secara batin tidak, hmm. ya kan? Kalau lisan itu kan emosi, Mas. Ya, Coba ya. secara batin menerima secara batin ya enggak nih? Anies dicalonkan sebagai gubernur oleh PDIP. Itu yang harus menjadi pertimbangan, gitu. Dan PDIP kan banyak tokoh-tokohnya, ya tokoh senior, tokoh yang ya banyak tokoh juniornya juga.
tokoh yang sekarang level menengah sudah ada Adian, Masinton, Deddy Sitorus. Ya. Kita lihat kan banyak lagi yang lain-lain, Roni Pati ya udah, Roni sudah muncul-muncul lagi yang baru-baru. Nah, ini jangan sampai mereka itu terganggu Ya, ya. ya. Karena ini orang-orang potensial yang bisa membesarkan PDIP ke depan. Hmm. Gitu, Mas. Dan Gimana, juga Mas? kalau misalnya tadi ya soal narasi bahwa atau tuduhan bahwa kelompok pendukung Kim Plus itu lebih seneng kalau Ahok yang maju karena Ahok lebih ringan sebagai lawannya Ridwan Kamil, itu bisa dibantah dengan mudah. Misalnya kalau kita melihat videonya Mas Ganjar Pranowo juga secara eksplisit menyatakan dia dukung Ahok gitu. Kan Nah, masa itu makanya. masa Itu, Ganjar bisa Mas. dikatakan bisa dikatakan oh Ganjar berarti membela kepentingan Kim Plus gitu kan nggak bisa begitu. Ya enggak, Ganjar itu kan berpikirnya rasional aja. Hmm, hmm, Dia kan lebih paham bagaimana keutuhan PDIP lebih utama dari semua itu gitu loh. ya. Ya kan? Kita menang di Jakarta bukan kader kita, orang lain, kita terpecah belah. Ya kan? Orang Hmm, itu juga nggak mau tahu tuh dengan nasibnya PDIP nanti mau terpecah, mau berantakan. Kan kita tahu, kita kan lihat satu hal pengalaman. Bagaimana Sudirman Said itu orang paling terdepan hmm, mendukung Anies. Dan dia masuk tim inti, ya kan? Di tim pemenangan Anies. Tetapi sekarang berhadapan, bertentangan. Ya kan? Mungkin orang seperti Sudirman Said mempunyai moral, etika, tidak akan mengungkap apa yang dia alami. Tapi kita bisa rasakanlah kira-kira ya, apa yang dia rasakan begitu. Kok bisa begitu loh? Orang yang dari awal saya tahu betul, sebelum Anies itu diusung, belum ada Nasdem, belum ada apa, dia itu sudah pendukung Anies, hmm, gitu. Nah sekarang bahkan kenapa dia kan orang paling dipercaya oleh Pak Yusuf Kala juga. hmm, Kalau nggak dipercaya mana mungkin jadi Sekjen Palang Merah Indonesia, Mas. Ini kan berarti Pak Yusuf Kala juga ada rasa kecewa kan barangkali ya, hmm, kalau hmm. kita lihat di sini. Nah, PDIP harus pertimbangan yang gitu-gitu. Ini orang terdekat pernah begini, orang ini begini, terus dengan kita yang baru kenal bagaimana nih? Nah juga ini Bang, tadi Bang Zulfan kan menyebut juga soal pilkada, soal 2017 ya. Ini kan Ya, saya jadi tertarik, jadi teringat dengan slogan atau jargon yang Bung Karno sebutkan lah, jas merah. Kan ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau meninggalkan sejarah gitu. Nah ini ya. eh, peristiwa 2017 yang begitu pahit gitu ya, dan yang jadi korban itu adalah Ahok dan PDIP. Kenapa begitu mudah hilang gitu dari memori ketika orang-orang PDIP ya, misalnya Masinton dan para pendukung Anies itu begitu ngotot memperjuangkan Anies gitu. Jadi kenapa Karena kan memori begini, Mas. 2017 itu? Hmm? Ini kan karena begini. Orang kan dalam melihat lawan itu bertingkat-tingkat. Oke, Puncak dari problem yang tidak disukai oleh PDIP itu adalah Pak Jokowi kan. oke, ya, ya. Nah, Anies itu ditaruh di level di bawahnya Pak Jokowi gitu. Sehingga mereka merasa dibandingkan Jokowi, Anies lebih baik. Padahal itu belum tentu. Hmm, Ya kan? Padahal itu belum tentu. Maksud saya bukan Anies itu orang jahat, bukan. Dalam konteks PDIP. Gitu. Nanti ya. kita bilang kok Anies dituduh jahat, bukan. Dalam konteks pandangan PDIP gitu. Hmm, hmm, Nah, sehingga mereka lebih lebih bisa menerima Anies kalau dibandingkan dengan Jokowi kan gitu. Nah, tapi kan kalau mereka bandingkan dengan Ahok beda lagi kan. Bandingkan dengan kader-kader PDIP yang lain kan beda lagi. Kenapa mesti Jokowi? Nggak ada urusan nih sama Jokowi. hmm, Gitu. Itu urusan masa lalu lah menurut saya ya. ya. PDIP harus menganggap persoalan dengan Jokowi itu pengalaman bagi Hmm, PDIP. Satu pengalaman bagi PDIP dan ini harus menjadi pelajaran ya. Kita nggak bisa bicara siapa yang salah, siapa yang benar, tapi PDIP menganggap ini pengalaman yang pahit. hmm, hmm, hmm. Ya kan? Nah, jadi sudah sekarang berpikir ke depan gitu. Ini nanti kita menjadi apa ya?
semuanya menjadi confused. Banyak juga di beberapa daerah, Gerindra itu bersama PDIP. Sulteng misalnya. Saya nggak tahu Sulteng PDIP ikut nggak ya, tapi situ ada Gerindra. Di Aceh misalnya, Aceh PDIP sama Gerindra bersama gitu kan. Di banyak daerah lain juga seperti itu. Jadi sudah cair aja lah. Pak Jokowi itu kan bukan faktor eh, utama lagi nanti setelah 2024 sampai 2029. Faktor utama itu bagaimana PDIP itu bisa membangun. Ya katakanlah sebagai oposisi yang oposisi kan ada macam-macam levelnya kan. Gitu. Mungkin dia oposisi pada pada hal-hal tertentu yang prinsip, tapi yang non prinsip mereka masih bisa berkomunikasi ya kan dengan Kimples dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu yang harus dibangun, Mas. Jadi menurut saya cobalah berpikir yang lebih tenang gitu loh. Dan memang di PDIP ada person-person yang secara ya, Mas Hasto itu gas kencang kan kepada Pak eh, Jokowi. Ya. Kemudian karena Pak Hasto yang sering komunikasi dengan Ibu Mega, nah, Ibu Mega terpengaruh dengan pikiran Hasto. Tapi kan yang lainnya perlu didengar, Mas. Hmm. Ya kan? Kalau politik ini ring satu itu tidak boleh hanya mendengar dari faktor struktur. Karena kedekatan struktural, tapi kedekatan batin, pikiran, ideologi semuanya harus didengar. Nah Pendapat itu saya Bang, begitu, kalau Mas. ya apa, dan kalau kita lihat kedekatan misalnya saat ini ya, kedekatannya Hmm. Bu Mega kepada Ahok itu kan juga tidak kalah, katakan aja tidak kalah lah dengan kedekatan Hasto dengan Bu Mega lah gitu ya. Nah, Ahok tadi yang saya sebut di awal pembicaraan kita kan Hmm. tegas sekali sikapnya terhadap soal ini ya. Dia bilang Hmm. bahwa ini adalah momen Bu Mega membedakan mana yang concern dengan ideologi, peduli ideologi, dan mana yang hanya oportunis gitu. Mana Ya. yang banteng dan mana yang kerbau. Ini kan pernyataan yang keras sekali meskipun Ahok nggak eksplisit menyebut nama ya. Nah ini Ya, tapi hal-hal kan semacam ini. artinya Ahok memahami kondisi internal PDIP, terutama Hmm, terhadap person tertentu kan gitu. ya, Ini ya, kok ada orang-orang yang ngotot harus Anies. Nah, ini dianggap nih paksinya kerbau nih, ya kan? ya, ya, Nah, ya, terus ya. Ahok melihat ada orang yang masih punya berpegang kepada aspek ideologis. Ini aspeknya banteng, ini paksinya banteng. Nah, itu kan tinggal pilih tuh, mau pilih kerbau atau pilih banteng. Hmm. Artinya kalau milih banteng itu ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ya. Kalau memilih ini, memilih kerbau, kan bisa waladhdallin, Mas. Dalam Al-Fatihah kan gitu. Ya, ya. Nah, jadi saya kira sebenarnya tidak sulit lah. Kalau tidak pakai emosi, ini Hmm. tidak sulit. Ya, Tapi kalau pakai emosi, semuanya sulit, hmm. Nah ini kan ya kan? kalau eh, kembali ke soal tadi ya, soal penundaan pengumuman tentang siapa cagup dan cawagup Jakarta yang akan diusung PDIP, ini kan pada akhirnya semua orang bilang bahwa ini berpulang kepada bagaimana Bu Mega pada akhirnya memutuskan gitu. Mm-mm. Dan ini masih masih dalam masih masih menunggulah kita. Nah, menurut Bang Ya. Zulfan, kira-kira Bu Mega gimana memproses semua yang terjadi ini? Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Bu Mega menurut Bang Zulfan saat ini ya? Ya, kalau Bu Mega itu kan orangnya firm dari awal, Mas. Hmm. Misalnya Ganjar, itu dia firm dari awal tuh Ganjar, nggak ada lagi calon presiden PDIP itu. Firm, ya kan? Nggak ada penundaan-penundaan. Kalau sudah firm kita umumkan gitu loh. Nah dia kan sama Anies ini belum firm, iya kan? Masih mikir-mikir nih. Kalau Bu Mega kalau biasa kalau mikir-mikir itu berubah jauh, gitu. Bisa jadi ya memang bukan Anies yang mau diusung oleh PDIP gitu loh. Itu kan kita lihat dia kalau udah Mahfud udah habis, nggak ada pernah dia ngomong yang lain. Yang ngomong yang lain kan Puan, ya kan Hasto ini. Kalau Mbak Mega kan diam aja, tapi udah Mahfud gitu. Nah itu confidence-nya dia itu memang luar biasa Bu Mega itu. Ya sebagai pemimpin atau ketua umum, dia itu kalau udah punya prinsip dan sikap itu yang dia ambil. Nah jadi Bu Mega saya yakin lah
dia tidak hanya mengejar kita harus menang, bukan itu. Tetapi bagaimana kita bersatu dan kuat untuk ke depan kita bisa menang. Karena ini bisa jadi kan periode-periode terakhir Ibu Mega eh, memimpin partai besar ini kan gitu. Bukan kita kayak mengharapkan beliau panjang umur. Tapi kan dia sendiri sudah mengatakan saya lelah, saya mau ngomong cucu apa kan. Saya yakin setelah ini, setelah Prabowo dilantik, dia juga eh, merasa capek, Mas. Udahlah, Hmm. siapa nih yang mau memimpin PDIP? Tentu dia cari orang yang paling tepat, ya kan, untuk membangun PDIP ke depan. Tetapi kalau dia mencalonkan Anies, oh udah. Jadi apa istilahnya presiden yang sangat tidak sehat buat PDIP. Dan ini kan Bu Mega kan mengulang lagi pernyataannya, menegaskan lagi waktu di beberapa hari lalu kan beliau bilang Anies eh, apa mau nurut nggak gitu kan. Nah, terus tadi juga di dalam pidatonya menyatakan soal tadi soal kekhawatiran ada yang mengkhianati gitu. Jadi ini kan sesuatu yang membayang-bayangi Bu Mega nih soal seberapa jauh soal mau nurut itu loh, Bang Zulfan. Kalau apalagi kalau nggak jadi kader ya, kan Anies kelihatannya nggak mau jadi kader PDIP. Kalau dia ditawarin Hmm. kader PKS juga nggak mau kan. Nah, jadi Ya. dia pengennya jadi outsider yang lebih besar dari partai dan seterusnya. Menurut Bang Zulfan Hmm. gimana nih? Seberapa jauh kayak gitu-gitu jadi pertimbangan oleh Bu Mega? Pasti itu jadi pertimbangan, Mas. Artinya kalau dia kan sudah ada rasa khawatir, ya kan? Dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang dia alami. Ibu Mega ini memang baik dalam konteks partai, baik dalam konteks kehidupan pribadinya, paling banyak hubungannya dicederai oleh orang-orang yang dia paling percaya. Hmm. Paling dia percaya itu orang yang kemudian apa mencederai dia. Ya, sama. Jadi kalau dia mengulang-ulang mengatakan ini nanti nggak terulang lagi kasus yang apa kasus eh, nanti dikhianati lagi Pengkhianatan apa ya. sebenarnya. Nah, itu saya kira dia udah baca betul itu pengalaman-pengalaman dia Hmm. Hmm. dan mungkin dia tidak ingin itu terulang lagi. Nah, Ya. dengan pencalonkan Anies, dia khawatir orangnya kan firm gitu. Kalau nggak Ya. firm gimana? Nggak susah itu meyakinkannya itu gitu loh. Tadi kan apa kita kan menjelaskan juga tadi bahwa eh, ini kan ada pergeseran, Mas. Biasanya eh, PNI itu kan dengan NU dulu kan. Hmm. Nah, harusnya kan PKB dengan PDIP kan gitu. Ya. Ini Betul. rumpun politik ya. Ya. Kita lihat alirannya yang ketemu gitu, tradisional gitu. Kemudian kalau dulu kan Masyumi dengan PSI, PSI Partai lama ya. Sosialis PSI Indonesia. lama. Ya. PSI lama, Partai Ya. Sosialis, bukan Partai Solidaritas ya. Hmm. Nah, sekarang ini kan menjadi pergeseran yang jauh sekali. Justru Masyumi itu masuk bisa berkoalisi bersama-sama dengan PNI. Ini kan perubahan yang luar biasa itu kan nggak belum pernah terjadi itu. Hmm. Nah, ini juga menjadi pertimbangan menurut saya, gitu ya. Nggak mudah itu bagaimana membangun apa eh, penggabungan dua dua aliran yang sangat berbeda. Walaupun Hmm. bagaimana Anies ini kan dikenal sebagai kalau dulu kan kita bilang Masyumi ya, Ya. Ya. Masyumi. Sekarang itu kan kita sebutlah eh, Islam Ya. eh, Islam kanannya gitu kan gitu. Islam politik lah gitu. Islam politik. Nah, Meskipun kemudian Anies sendiri sebenarnya kan mengklaim atau dianggap oleh para pendukungnya sebagai dia ini nasionalis, tidak tidak bisa dikotakkan dalam satu ini gitu Bang, satu label gitu. ya semua kita kan nasionalis. Ya kan kalau mau klaim nasionalis ya kita yang berada di NKRI ini selama kita tidak ingin gantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan ideologi lain, Heeh, ya kita heeh. itu nasionalis. Kan ukurannya begitu, Mas. Ya, ya. Tidak mau tetap konsisten dengan komit dengan NKRI. Kan itu orang semua nasionalis. Tetapi
sikap politiknya yang berbeda-beda kan, gitu. Nah, Anies kan lebih dilihat sikap politik itu lebih mewakili kelompok kanan kan gitu, gitu Nah itu Mas. kalau misalnya saya jadi ingat ini mungkin sebagai eh, apa bagian akhir dari perbincangan kita ya. Saya jadi ingat Iya, tweetnya Profesor Saiful Mujani itu ya. Meskipun dia menyebut nama, kan dia bilang ini iya. Anies ini ini kok Anies. Ada gubernur yang apa dia apapun akan dilakukan gitu loh. Apapun dilakukan Kalau asal jadi seingat presiden. saya dia tidak sebut gubernur, Mas. Oh iya iya Dia betul betul. mengatakan orang ini Iya iya kalau ingin sesuatu, kalau ingin dia mendapatkan sesuatu, makan babi pun mau gitu. iya betul. Nah, itu saya ingat tuh. Nah, maksud saya ini kan karakter yang betul-betul kontradiktif ya dengan tadi itu ketegasan sikap Bu Mega apa ya firmnya Bu Mega untuk sebuah prinsip dan seterusnya. Yang satu begitu cair, begitu gampang apa mimikri lah gitu ya. Mimikri gitu berubah-ubah warna, yang ini begitu tegas warna merahnya. Nah, ini kalau memang ini nanti terjadi apa penyatuan Bang Zulfan, kira-kira apa yang akan terjadi itu di sebagai menurut Bang Zulfan? Ya, sebelum masuk ke situ, Mas, saya ingin memberikan satu gambaran bahwa PDIP ini kan nasionalis ideologis. Hmm, Itu dulu satu. ya, Anies ini kan oportunis. ya. Bagaimana orang oportunis bisa masuk dalam suatu organisasi yang ideologis? Ini kan mengganggu ideologi nih, Hmm, iya kan? Artinya orang oportunis itu kapanpun dia bisa berubah. Sekarang dia bisa bersama. Tapi dalam waktu jangka pendek atau menengah atau bahkan panjang apalagi, dia bisa berubah dari sikapnya itu. Itu kan kenapa kita mengatakan Anies itu saya masukkan dia sebagai orang oportunis. Ya bayangkan aja bagaimana dia kental dan dekatnya dengan PKB. Ya kan? Kok PKB, PKS. PKS ya. Nah, bahkan dia dianggap satu aliran pemikiran Islam dengan kawan-kawan yang ada di PKS. Ya kan? Tiba-tiba dia hanya kepentingan politik, kepentingan dia mendapatkan dukungan jabatan gubernur, dia berubah menjadi masuk ke PIP. PDIP. Bagaimana tuh lompatannya kan jauh sekali. Ya, Kalau ya. ke PKB aja itu mungkin orang masih oke lah, ke PAN itu masih oke lah, masih satu warna, ya kan? Tapi ini lompatnya ke PKB jauh banget. Apalagi kalau tidak disebut oportunis. Ke PDIP, lompatnya Ke ke PDIP. PDIP, Ya. ke PDIP. Apalagi kalau orang tidak menyebutnya itu oportunis. Hmm, hmm. Nah, bagaimana Mbak Mega menerima seorang oportunis untuk dicalonkan menjadi gubernur? Berat sekali. Ya. Pertama yang konflik Anies jadi gubernur itu pasti dengan praksi PDIP yang ada di Hmm. sana. Nah, terus bagaimana yang ada di DKI misalnya? Itu kita sudah prediksi, ya, berdasarkan pengalaman perkawinan kawan-kawan gitu loh. Ya. Ya ini kita masih menunggu ininya lah ya keputusan akhirnya karena ini kan eh, sampai 29 ya Bang ya keputusan calon PDIP bisa batas deadline dari Ya, pengumuman itu apa pencalonan kan 29 ya. Jadi masih ada pencalonan beberapa hari. 27 pendaftaran, Mas. Pendaftaran, sorry ya. Pendaftaran Pendaftaran 27 sampai 29. ya. Jadi Itu sudah mendaftarkan calon. ya ya ya. Jadi kita Nah, lihat aja mungkin nanti. ada ruang dikasih juga untuk memperbaiki calon, untuk Hmm. merubah calonnya. Nanti kalau Bisa itu ya September setelah saya 29. masih bisa, kalau presiden kan juga gitu, Mas. Oke 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 oke. Wah, Nah, ini bisa memang mungkin ada verifikasi atau apa ya, 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 ya. gitu. Ya Nah, artinya nanti kan berarti kita masih punya kesempatan untuk bikin podcast lagi membicarakan soal ini lagi. ya, nanti September kalau nggak salah saya nggak tahu tanggal berapa apa 19 itu kalau begitu ditetapkan itu nggak bisa lagi dirubah-rubah calonnya. Oke oke. Oke, terima kasih Bang Zulfan Oke, atas diskusi dan pencerahannya. ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.